Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journals. Masih dengan cerita di Panti Semedi Balerejo episode keempat. Terima kasih ya sudah sabar menonton video pertama, kedua, dan ketiga. Gapura tinggi berwarna hitam ini adalah gapura Hiri dan Otapa. Hiri adalah perasaan malu, sikap batin yang merasa malu bila melakukan kejahatan. Otapa artinya enggan berbuat jahat, sikap batin yang merasa enggan atau takut akibat perbuatan jahat baik melalui pikiran, kata-kata maupun perbuatan badan jasmani. Hiri bersumber dari dalam diri sendiri, sedangkan Otapa lebih dipengaruhi hal-hal yang di luar diri kita. Hiri bersifat otonom, timbul sendiri, sedangkan Otapa bersifat heteromus, lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat. Hiri terbentuk oleh rasa malu, sedangkan Otapa dibentuk oleh rasa takut. Hiri ditandai dengan adanya sifat yang konsisten, sedangkan Otapa ditandai dengan adanya kemampuan mengenal bahaya dan takut melakukan kesalahan. Dengan Hiri, seseorang bercermin kepada kehormatan dirinya, kelahirannya, gurunya, kedudukannya, sosialnya, perguruannya, atau masyarakat di mana ia berada. Sedangkan dengan Otapa, seseorang takut pada dirinya sendiri, takut dipersalahkan orang-orang, takut pada balasan hukum karma, dan takut menerima akibatnya pada kehidupan mendatang. Apabila seseorang memiliki Hiri, maka dirinya sendirilah yang paling tepat menjadi guru dan pengawasnya yang terbaik. Apabila seseorang lebih sensitif terhadap Otapa, maka ia sebaiknya mengikuti bimbingan dan peraturan dari seseorang ataupun dari suatu ajaran yang baik yang diyakininya. Ini adalah tangga langit, dibuat menanjak dan tanpa jeda, menunjukkan dari pemahaman ke usaha untuk memperbaiki diri, membutuhkan keuletan dan pantang menyerah. Tidak ada jedanya, artinya perlu mindful setiap saat. Ini adalah pohon Bodhi. Pada tahap ini, setiap orang diingatkan untuk bersemangat mencapai kebijaksanaan. Dilambangkan pohon Bodhi berlandas kebenaran atau roda Dhamma. Pohon Bodhi menjadi lambang pencerahan, pemahaman atas tiga sifat, anicca, dukkha, dan anatta. Penggunaan istilah tangga langit karena pada saat seseorang berada di anak tangga paling bawah kemudian ia memandang ke arah anak tangga teratas, maka tampaklah langit luas terbentang. Untuk sebagian orang, naik melalui tangga langit memerlukan usaha yang cukup kuat. Tangga langit mengkondisikan setiap orang yang melangkah untuk memusatkan pikiran pada satu persatu anak tangga yang tepat berada di depannya. Kondisi demikian melambangkan bahwa dalam hidup seseorang hendaknya selalu memusatkan pikiran dan tenaga pada segala hal yang sedang dikerjakan saat ini. Karena saat inilah yang nyata, suka duka di masa lalu hanyalah kenangan untuk dijadikan pelajaran agar dapat diperbaiki atau ditingkatkan pada saat ini. Sedangkan masa depan masih impian yang harus mulai dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik pada saat ini. Jadi saat seseorang sedang melewati tangga langit, tanamkan baik-baik dalam batin bahwa setiap orang perlu melakukan yang terbaik saat ini, karena dengan demikian ia dapat memperbaiki pengalaman di masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Pada prinsipnya, areal Panti Semedi Balerejo ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang dinamakan bagian pencerahan. Sedangkan area yang kedua adalah area persiapan pencerahan. Yang dimaksudkan dengan area persiapan pencerahan itu dikenal dengan istilah wihara hutan. Jadi pada bagian ini kita akan melihat wihara hutan di sekitar ini. Pada wihara hutan ini dibuat sebagai awal dari perjalanan spiritualitas manusia. Dimulai dengan Candi Bubra seperti yang telah diceritakan di video ketiga. Bubra artinya rusak. Jadi orang yang ingin mencapai sasaran pencerahan
Dia bisa mulai dari Candi Bubrah, candi yang hancur, candi yang rusak. Candi yang hancur ini dibuat dengan batu hitam, kemudian dengan dasar putih dengan satu gagasan. Candi hancur yang hitam adalah lambang mentalitas kita saat ini. Rusak, cenderung berisi ketamakan, cenderung berisi kebencian, selalu memuaskan keinginan-keinginan kita. Sedangkan candi yang hitam ini berlandaskan batu putih, bahwa orang walaupun mempunyai kekurangan, ingin memuaskan ketamakannya, ingin memuaskan kebenciannya, dia sesungguhnya mempunyai dasar yang kuat, dasar yang baik. Apakah dasar yang baik tadi? Bahwa dia memahami dirinya ada kekurangan. Orang yang memahami seperti inilah orang yang bakal mempunyai kesempatan untuk mencapai pencerahan seperti yang diharapkan di dalam pembuatan pembangunan Panti Semedi Balelerejo. Nah, mulai dari Candi Bubrah yang di bawah, kemudian orang akan bisa memandang ke atas melihat sederetan anak tangga yang cukup tinggi. Orang yang batinnya sudah mempunyai satu modal yang baik seperti alas candi yang berwarna putih, walaupun candinya hitam dan rusak, ini dia bisa melanjutkan perjalanan untuk berjalan menuju ke pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah pohon pencerahan, pohon yang Pangeran Siddhartha mencapai kesucian di bawah pohon Bodhi tersebut. Dan pohon Bodhi yang berada di sini adalah pohon Bodhi yang diambil dari India, yaitu bibit atau biji dari Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mencapai kesucian. Pohon Bodhi pada saat di bawah adalah merupakan pohon pencerahan sebagai teori. Orang mulai mengenal teori-teori pencerahan, kemudian kalau kita lihat dari Candi Bubrah menuju pohon Bodhi dan lurus terus, maka akan tampak hamparan tangga yang sangat tinggi, selebar 12 meter, tinggi sekali. Di puncak tangga itu tampak stupa Bodhi Ratana. Bodhi artinya kebijaksanaan, Ratana artinya permata. Permata kebijaksanaan. Ini juga membutuhkan suatu perjuangan untuk menaiki tangga-tangga yang sedemikian tingginya. Ini sesungguhnya menjadi lambang bahwa pencapaian pemahaman tentang hal yang baik itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Setelah naik dari pohon Bodhi, tangga-tangga dan seterusnya, sampailah pada area pencerahan. Pada area pencerahan, kita bisa melanjutkan perjalanan. Kita bisa menapaki jalan setapak demi setapak. Sampailah nanti pada Tugu Asoka yang akan kita bahas pada video berikutnya. Dari Tugu Asoka naik untuk menapaki tangga demi tangga menuju ke pelataran Bodhi Ratana yang tadi sudah dilihat dari Candi Bubrah. Sekarang kita akan membahas stupa Bodhi Ratana. Stupa Bodhi Ratana terbuat dari batu putih dengan alas hitam. Ini kebalikan dari Candi Bubrah. Itulah sebabnya saya ceritakan di video ini walaupun videonya belum ada. Kebalikan dari Candi Bubrah artinya bahwa orang-orang yang telah mencapai pengertian, yang telah mencapai kebijaksanaan, kalau di dalamnya belum sempurna kebijaksanaannya, perilakunya baik, ucapannya baik, namun pemikirannya kadang-kadang masih timbul hal-hal yang buruk. Nah, inilah yang menjadi lambang stupa Bodhi Ratana ini. Stupanya putih, alasnya hitam, perilakunya baik, kadang di dalam pemikirannya masih ada sesuatu yang gelap. Ada sisi-sisi pemikiran yang masih berisi ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Areal wihara yang dinamakan Panti Semedi Balelerejo ini pada awalnya belum seluas sekarang. Kemudian dirasakan dengan luas saat itu belum mewakili niat untuk meningkatkan atau mengajak orang yang datang mempunyai tingkat spiritual yang semakin berkembang, yang semakin tinggi dan maksimal. Lalu dilakukanlah usaha untuk memperluas sehingga saat ini areal Panti Semedi Balelerejo telah mencapai sekitar 6 hektar. Dan areal 6 hektar ini sudah mulai mampu mewakili gagasan awal bagaimana orang yang masuk ke Panti Semedi Balelerejo ini bisa dibantu untuk meningkatkan
kualitas kesadarannya, kualitas spiritualnya, atau kalaupun dia tidak mampu untuk ditarik ke atas, kualitas spiritualnya, bisa diajak untuk menikmati situasi Panti Semedi Balerejo yang indah, yang dikelilingi gunung-gunung, dikelilingi bukit-bukit, dan tempat yang cukup indah dipandang dari kejauhan serta dari ketinggian. Ini adalah malam terakhir kami di Panti Semedi Balerejo. Sangatlah beruntung walaupun kami peserta meditasi 9 jam, tapi diberikan kesempatan untuk turun ke bawah ke tempat pelatihan meditasi yang 15 jam. Ada miskonsepsi atau salah pandangan mengenai agama Buddha. Orang-orang menganggap bahwa umat Buddha adalah pemuja berhala. Padahal umat Buddha menyembah patung Sang Buddha adalah untuk menyatakan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Sang Guru yang telah memberikan ajarannya kepada umat manusia. Seperti juga kita menghormat kepada bendera nasional kita. Dan ada juga salah pandangan bahwa seorang umat Buddha sering dikatakan sebagai seorang yang pesimistis karena selalu memandang dari sudut duka atau penderitaan. Padahal kalau kita mengerti hukum karma dan tahu arti dari istilah wirya atau semangat yang membaja, kita tidak mungkin menjadi orang pesimis. Sekarang pukul 4.40 pagi. Video diambil dari atas Balai Kesempurnaan. Tibalah hari ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing untuk mempraktekkan ajaran yang telah kami terima selama 3 malam di Panti Semedi Balerejo. Sebagai simpatisan Buddhis, saya bahagia sekali saat mendengarkan Dhamma, ajaran Buddha yang dibabarkan kepada semua makhluk agar terbebas dari penderitaan, kebencian, dan mencapai kebahagiaan. Dhamma disampaikan dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan. Dhamma bukanlah teori maupun pengetahuan umum, namun cara hidup yang harus dijalani setiap saat. Caranya dengan menghilangkan kebodohan batin, rasa tidak tahu, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin dalam dirinya. Memadamkan nilai-nilai negatif dalam diri ini terus-menerus dilatih sepanjang hidup. Untuk bisa mencapainya, seseorang bisa melakukan berbagai perbuatan positif, menghindari melakukan perbuatan tercela, melakukan praktek meditasi untuk menjaga pikiran supaya selalu pada arah yang benar, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan. Salah satu ajaran Buddha adalah nilai kebenaran mulia yang ditujukan untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. Ajaran ini ditemukan oleh Siddhartha Gautama saat sedang melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, sampai ia akhirnya mendapatkan penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Dapat kita temukan cara berpikir analisis seperti yang terdapat pada konsep 4 kebenaran mulia. Cara berpikir tersebut adalah 1. Memahami suatu masalah dan menganalisa masalah tersebut. 2. Menyadari dan menemukan apa penyebab masalah tersebut. 3. Mengetahui bahwa masalah dapat teratasi dan mencari cara penyelesaiannya. 4. Menemukan cara mengatasi masalah tersebut dan menjalankan caranya. Hal tersebut menunjukkan kecerdasan Sang Buddha dan cara berpikir yang logis. 4 kebenaran mulia disadari oleh Buddha Gautama ketika beliau mencapai pencerahan. Ketika pikiranku yang terkonsentrasi telah demikian termunikan, terang, tak ternoda, bebas dari ketidaksempurnaan, dapat diolah, lentur, mantap, dan mencapai keadaan tak terganggu. Aku mengarahkannya pada pengetahuan tentang hancurnya noda-noda atau 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kebodohan batin. Secara langsung aku mengetahui sebagaimana adanya. Inilah penderitaan, inilah asal mula penderitaan, inilah berhentinya penderitaan, inilah jalan menuju berhentinya penderitaan. Secara langsung aku mengetahui sebagaimana adanya. Inilah noda-noda, inilah asal mula noda-noda, inilah berhentinya noda-noda, inilah jalan menuju berhentinya noda-noda. Kehidupan yang
kita juga perlu mengingat para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan. Demikian cerita dari Panti Semedi Balerejo. Totalnya ada 4 video. Tunggu dulu, masih ada 1 bonus video tambahan. Terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.